Pasca pemilu tahun 2024 kemarin, di kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, caleg no urut 8 dari Partai PKS Ferry Yuli Asnada SH, yang dikoordinir langsung oleh orang tua kandungnya sering sapa Uda Asril tidak menerima atas kekalahannya. Ferry Yuli Asnada mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Dapil 2 Kota Lubuk Linggau dari Partai PKS nomor urut 8 atas kekalahan tersebut. Sehingga Asril atau sering disapa Uda Asril selaku orang tua kandung Ferry Yuli Asnada menuding kepada ketiga RT Kelurahan Puncak Kemuning bahwa ketiga RT tersebut sebagai penipu. Hal ini diungkapkan oleh Uda Asril kepada salah satu media online atas konfirmasi sepihak. Sementara ketiga RT tersebut merasa resah dan terintimidasi dan selalu diancam oleh oknum wartawan berinisial J dari wartawan online. Bukan hanya itu, ketiga RT tersebut merasa dicatut namanya oleh oknum wartawan berinisial J, sehingga rekan-rekan akan menuntut balik atas penerbitan berita yang diterbitkan hanya konfirmasi sepihak. Pasalnya warga yang dikonfirmasi oleh oknum wartawan berinisial J itu bukanlah warga yang didata oleh ketua RT masing-masing RT dari RT 4 Jalan Waringin Lintas, RT 5 Puncak Kemuning, dan RT 7 Kelurahan Puncak Kemuning. Menurut keterangan ketiga RT pada wartawan linggau.pos.dot.com bahwa yang dijelaskan oleh oknum Uda Asril tersebut tidak benar dan menyangkal atas tudingan kami ketiga RT adalah penipu real. Sebenarnya kami diminta untuk mengumpulkan kartu keluarga disetorkan kepada Uda Asril dengan dalil bahwa warga kami akan diberi bantuan beras dari caleg no urut 8 Partai PKS hingga sampai pada waktunya beras tersebut tidak kunjung disalurkan kepada warga kami. Sehingga kami terus dikejar-kejar oleh warga mempertanyakan bantuan beras dari caleg nomor urut 8 dari Partai PKS. Dan caleg nomor urut 8 dari Partai PKS langsung membagikan uang kepada warga untuk kemenangan pada pemilu tahun 2024 dengan dalil sumbangan kematian dan orang yang sakit saat kunjungan di rumah sakit. Ini nama saya Emtin Suropati, Kabiro Wartawan Radar Nusantara, telah mendapat laporan atau pernyataan dari Uda Asril, bapaknya caleg dari Partai PKS yang bernama Ferry. Uda Asril merasa dia ditipu oleh RT 07, 04, dan 05. Tapi setelah kami temui di rumah Pak RT 07, 04, dan 05, ternyata berbeda dengan yang disampaikan Uda Asril. Uda Asril itu pernah berjanji minta fotokopi KTP dan KK untuk memberi beras kepada masyarakat, tapi ternyata sampai habis masa kampanye dan hari pemilihan tanggal 12 kemarin sampai hari ini beras itu tidak digunakan, sehingga Pak RT merasa dipermalukan. Dia sudah menyampaikan ke masyarakat yang sudah terdata, ternyata berasnya tak kunjung datang. Maka dari itu Pak RT merasa terzolimi, merasa ditipu, dan kemungkinan Pak RT ini akan membawa urusan ini ke ranah hukum. Karena dia sudah merasa dicemari ada salah satu awak media yang menerbitkan berita secara sepihak dan mendatangi rumah masyarakat yang tidak didata oleh Pak RT ke situ. Mengenai uang yang disampaikan oleh Pak Uda Asril, ternyata pernyataan dari RT 04, 07, dan 05 itu calegnya sendiri, anak Pak Uda Asril yang bernama Ferry itu yang menyampaikan secara langsung ke masyarakat, dan RT ini, RT 07, 04, dan 05 itu mengawal. Jadi Pak RT ini merasa sangat tercemari, merasa dirugikan. Yang dibilang oleh Pak Uda Asril bahwa uang dikasih sama Pak RT tidak disampaikan ke masyarakat sehingga dia tidak mendapatkan suara. Padahal untuk mendapatkan suara itu karena
masyarakat itu merasa dikecewakan, diiming-iming dikasih beras, tidak dikasih beras. Sekian dan terima kasih. Kami selaku RT 04 Jalan Lalu Lintas RT 04, kami dipanggil sama udah hasil di rumahnya. Itu dia mau minta KK dan KTP. Dia mau janji untuk mengasih beras, itu ternyata nggak ada. Nah, yang keduanya, dia ini telah menipu kami. Masalahnya dia itu kan udah suruh mengumpulkan KK sama KTP, sampai hari H-nya juga ternyata tidak timbul beras itu. Sedangkan warga ditanya, sampai sekarang pun belum ada. Terus itu pun ada videonya lengkap. Nah, dia yang ngasih berupa duit itu anaknya, namanya Ferry. Itu langsung sama warga. Nah, jadi kami iring, kami berfoto juga sama Ferry, sama masyarakat, dan dikasih duit tadi. Nah, duitnya entah berapa kami tidak tahu, dia masukkan amplop. Jadi kalau untuk yang lain-lain, istilahnya itu sampai sekarang pun belum ada buktinya. Cuman amplop itu ada yang dikasih sama masyarakat. Ya, kami juga tidak tahu berapa isinya sama masyarakat itu. Nah, yang ketiganya, dia ini istilahnya mau menjanjikan kalau Ferry memang menang, dia mengasih ambulan kalau Ferry menang. Cuman masyarakat itu kan tidak bodoh sekarang ini. Yang jelas masyarakat itu kan lebih pintar daripada kita. Saja itu. Jadi yang istilahnya terus ada undangan, ada KTP. Nah, undangan itu pun kami dipanggil. Bisa tidak Pak RT ngambil undangan itu, kita beli undangan itu. Habis itu kami ini RT, kami ini netral, kami tidak galak, cuman dia memaksa. Nah, memaksa, masa RT nggak bisa ngambil undangan? Kan diserahkan cuma RT. Setelah itu dia maksa ya, kita kasih sampai bawa situ. Nah, kok belum fotokopi? Nah, dia sendiri yang fotokopi, kami yang fotokopinya, disuruh dia. Kami sama Pak Oyon. Nah, punya Pak Adut, punya Pak Oyon, ya sama baik di fotokopi juga. Bukan kendak kami, kendak mereka. KTP juga saya itu, bisa nggak ngambil KTP masyarakat? Kamu kan RT. Nah, sudah mengancam itu. Nah, akhirnya dia tuh maksa, bukannya dia musyawarah apa mana, tidak, dia maksa. Nah, dipaksanya lah, nah, akhirnya timbullah itu KTP itu. Nah, namanya RT banyak lah KTP. Saya orang mau berurusan lah di KTP, mau bikin apa-apa mau lewat KTP, lewat kakak. Jadi aku selaku RT 5 permasalahan Dasril termasuk RT 4, RT 7, pada waktu itu Dasril itu nyuruh nyari fotokopi KTP dengan kakak untuk menghadapi pemilu. Nah, KG akan diberi dengan beras. Ya kami juga tidak perlu berharap masalah itu kan. Kalau dia memang ada, ya berarti untuk dia suaranya. Tapi kenyataan sampai saat ini, jangankan sudah sampai sekarang, masyarakat kami khususnya
tidak pernah menerima beras dari Uda Asril. Dan kami tidak pernah menawarkan untuk jual KTP dan KK. Itu Uda Asril yang minta. Jadi aku merasa entah macam mana kalau Uda Asril ngomongkan merasa tertipu. Siapa sebenarnya yang tertipu? Kalau menurut aku, kami yang tertipu. Karena dari sejak bulan 8, bulan 9 dia mulai nyuruh ngumpul KTP dan KK itu. Jadi galak masyarakat bakal dinyak beras. Namun kenyataannya sampai sekarang memang tidak kati berasnya. Tidak kati. Sekat sekilo pun per orang tidak kati. Khusus untuk RT 5, aku kira sama baik walaupun RT 4 sama RT 7 mungkin kan. Nah aku kira itulah untuk klarifikasinya. Sangat salah kalau udah apalagi dia ngomong suara cuma dapat siko. Makanya dicek di C1 di KPU. Untuk di RT 5 dapat 6 itu. Ya sebatas itulah yang bantu dia kan. Lebih daripada itu ya hati. Apakah Pak RT ada menerima uang dari Uda Asril untuk masyarakat? Saya tidak pernah merasa menerima uang dengan Uda Asril. Jadi masyarakat menerima uang itu untuk memilih anaknya Pak Uda Asril itu dari pihak caleg sendiri. Ya dia itu kan ada yang dicaleg si Peri Ya, Peri. Nah, itu kan dia langsung ngasih dengan yang dengan masyarakat. Nah, mungkin yang itu yang milih dia itu kan. Ya mungkin setelah terpanggil juga dia kita kan tidak tahu kan. Nah itu dapatnya 6 untuk RT 5. Sewaktu Peri selaku caleg dari Partai PKS nomor urut 8 memberi uang untuk memilih dia, Pak RT ikut mengantar atau menunjukkan dengan masyarakat itu, atau dia langsung tampak sepengetahuan Pak RT? Aku ikut mengantar. Oh, ikut mengantar. Ikut mengantar. Jadi Pak RT menyaksikan bahwa masyarakat itu menerima uang dari Peri untuk memilih, untuk mencoblos nomor 8 dari Partai PKS. Dia tidak menyebut nomor, tapi bahwa aku ini calon dari PKS. Oh, calon dari PKS. Dia tidak nyebut nama bahwa dia minta. Tapi kan kukira intinya kan cuma itu. Iya. Jadi aku ini calon. Nah, berarti Pak, yang disampaikan Uda Asril dengan awak media itu tidak benar bahwa RT 04, 05, 07 menerima uang sebanyak 500 suara dikali 200 dan uang itu tidak disampaikan ke masyarakat, sehingga Pak Uda Asril itu merasa ditipu. Karena anggapan Pak Asril itu uang yang mereka kasih sama Pak RT tidak disampaikan ke masyarakat, bahwa itu sangat tidak benar itu Pak. Kalau aku, menurut aku sangat tidak benar. Bukan sedikit 500 itu. 500 uang itu bukan sedikit. Entah dari mana cara ngitungnya ya kita udah tahu. Ya Pak, itulah Pak, kami terima kasih atas klarifikasi Bapak. Kita akan menaikkan berita supaya pemberitaan dari media Radar Nusantara itu berimbang. Jadi kita amatkan di dalam media itu pernyataan dari Pak Asril dan pernyataan dari RT serta masyarakat. Jadi dalam penerbitan berita kami nanti malam itu berimbang. Jadi ada 3 unsur. Pak Uda Asril selaku koordinator anaknya sebagai caleg Peri, terus Pak RT, terus dari masyarakat. Sekian Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah kami minta maaf. Sama. Ya. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami ini 3 RT ini sudah di Indonesia. Apa namanya itu kan?
Nah, jadi kami ini 3 RT ini sudah tertipu. Yang pertama aku sendiri RT 07 Namo Supriyadi. Yang keduanya RT Pan namanya Doyo. Yang ketiganya RT 5 namanya Aywan. Nah di sini kami ini disuruh perpitaan dia, suruh kumpulkan kakak, fotokopi kakak, fotokopi KTP. Nah, kalau sudah terkumpul itu, dia mau kasih beras dengan masyarakat. Nah, barang itu sudah terkumpul dengan dia, sudah dekat pilkada kemarin, beras tidak dikasih. Fotokopi kakak sudah terkumpul, fotokopi KTP sudah terkumpul. Kami nunggu-nunggu untuk mewajikan masyarakat, beras itu tidak dikasih. Disitulah kami termasuk ditipu oleh koordinatornya si Peri itu udah Asril. Nah, yang namanya caleg itu Peri Apriansa Ananda. Peri dipanggil. Nah, di situ. Nah, dengan keduanya masalah duit kata dia. Yang masalah duit itu kami 3 RT tidak katik nerima duit itu. Nah, yang nerima duit itu, yang megang duit itu si Peri yang caleg. Yang ngasihnya juga dengan masyarakat caleg itulah. Ada bukti dari kami. Foto ada. Video ada. Nah, yang dia ngomong melaporkan dengan media yang lain masalah ini itu tuh itu bohong semua. Yang kena tertipu kami 3 RT. Ditipu oleh Uda Asril. Nah, kalau selain itu ya tidak tahu. Berarti hal yang wajar si Peri tadi selaku caleg dari Partai PKS tidak mendapatkan suara karena masyarakat warga Bapak itu merasa tertipu, janjinya mau kasih beras ternyata tidak dikasih. Tidak dikasih. Terakhir dia dikasih oleh Peri DB secara langsung, tidak membeli, kedua dia merasa ditipu karena beras tadi. Beras tadi. Oh, satu. Itu. Keduanya bukannya bahwa masyarakat itu ibaratnya namanya, aku tidak menerima beras, tidak milih. Ya, masalahnya cek ini. Udah Asril itu berjanji dengan kami RT ini, kalau fotokopi kakak, KTP atau lainnya sudah terkumpul, nanti saya berikan beras dengan masyarakat. Itu katanya udah Asril, koordinatornya si Peri kan. Nah, jadi kami 3 RT ini nunggu-nunggu. Ternyata sampai hari hanya beras itu tidak ada diberi oleh Uda Asril. Disitulah kami tertipu. Tim Linggo Pos.com melaporkan.